Halo semua, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Mangar. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 24 14 20 10 88, kelas 4 semester 1 angkatan 2024, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi, yaitu materi teori keperawatan menurut Hildegard Epoplau dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi Escape MKF. Jadi dari materi itu saya mendapatkan suatu penelitian mengenai teori keperawatan menurut Hildegard Epoplau. Menurut Hildegard Epoplau, keperawatan sebagai profesi yang terus berkembang telah mengalami perubahan yang signifikan seiring waktu. Berbagai teori telah diusulkan untuk memberikan landasan konseptual dan panduan praktis bagi perawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Salah satu teori keperawatan yang telah memberikan kontribusi besar dalam memahami interaksi antara perawat dan pasien adalah teori keperawatan Hildegard Epoplau. Jadi teori Hildegard Epoplau ini dia lebih menjelaskan ke interaksi antara perawat dan pasien. Jadi ini adalah salah satu teori penting dalam ilmu keperawatan. Hildegard Epoplau dia adalah seorang pionir dalam bidang keperawatan. Dia memperkenalkan teori interaksi keperawatan pada tahun 1952. Teori ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara perawat dan pasien dalam proses penyembuhan. Yang dimaksud dengan interpersonal adalah interaksi antar pribadi. Epoplau mengidentifikasi 4 peran utama perawat dalam hubungan perawatan, yaitu peran pelindung, peran pendidik, dan peran penggerak, dan peran mitra. Jadi ada 4, yaitu yang pertama peran pelindung, perawat sebagai peran pelindung, yang kedua perawat sebagai peran pendidik, dan yang ketiga perawat sebagai peran penggerak, dan keempat perawat sebagai peran mitra. Jadi kalau dalam proses praktikan keperawatan tidak ada 4 peran perawat ini, maka suatu praktik keperawatan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk itu dibutuhkan 4 metode keperawatan ini. Melalui teorinya, Epoplau menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap praktik keperawatan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek psikososial dan emosional dalam asuhan keperawatan. Pemahaman terhadap filosofi teori keperawatan Hildegard Epoplau memberikan landasan inovatif dalam praktik keperawatan. Teorinya memberikan pergeseran dari model perawatan yang lebih tradisional menuju pendekatan yang lebih terfokus pada aspek interpersonal dan psikososial dalam pelayanan kesehatan. Teori Hildegard Epoplau menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Pembahasan tentang filosofi ini dapat membantu perawat untuk mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan yang lebih bermakna, saling menguntungkan, dan mendukung proses penyembuhan. Nah, dari teori ini kita dapat menyimpulkan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang model keperawatan menurut Hildegard Epoplau. Di sini lebih menekankan yang pertama adalah model keperawatan, yaitu orientasi. Orientasi ini untuk menetapkan hubungan awal di mana mengenalkan diri secara ramah dan membangun kepercayaan dengan pasien. Contohnya perawat memperkenalkan diri. Contoh, perkenalkan Bapak, Ibu, saya Marcelino Mangar, perawat yang turun praktik hari ini dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya ingin mengecek infus Bapak, maka
udah jalan dengan baik apa dia jalan tidak lancar gitu. Selain itu, mendengarkan dengan empati untuk memahami perasaan dan kebutuhan pasien. Contoh pasien mengeluh sakit atau apa. Jadi kita sebagai perawat harus memahami apa yang pasien butuhkan. Dan perawat mengidentifikasi kekhawatiran dan tingkat kecemasan pasien. Jadi perawat cepat tanggap pasien ini membutuhkan apa, keluhannya apa. Berikut menyusun kontrak dengan menjelaskan peran perawat dalam mendukung pasien mengatasi kecemasan. Di sini kita sebagai perawat harus lebih cekatan untuk memahami kecemasan pasien. Misalnya pasien cemas, kita harus berinteraksi dengan pasien agar terjalin hubungan antar personal. Pasien bersama-sama menetapkan tujuan perawatan yang spesifik dan realistis. Kemudian menyepakati tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Contohnya kita ingin memeriksa pasien, contohnya saran dari dokter kita melakukan operasi kepada pasien. Jadi sebelum itu kita meminta izin dari keluarga, apakah keluarga sudah setuju, dan kalau keluarga sudah setuju, keluarga meminta kita untuk meminta izin dari pasien tersebut. Nah, di situ kita akan menjalin hubungan interaksi dengan pasien. Kita menyepakati dengan pasien menyepakati apa yang sudah disepakat keluarga, ataukah pasien masih ragu. Jadi di situ kami akan menyepakati tanggung jawab masing-masing. Yang berikut adalah phase identifikasi. Dalam phase identifikasi menetapkan hubungan identifikasi. Perawat mengadopsi pendekatan yang mendalam dengan menerapkan pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman dan kebutuhan pasien. Proses ini melibatkan penyelidikan lebih lanjut terhadap aspek-aspek identitas pasien yang mungkin memengaruhi kondisi kecemasan mereka. Perawat juga berfokus pada identifikasi peran dan fungsi sosial pasien dalam konteks keluarga dan masyarakat untuk memahami konteks yang lebih luas yang dapat membentuk dan memengaruhi keadaan emosional pasien. Dengan demikian, perawat dapat membentuk hubungan identifikasi yang kuat, memberikan asuhan keperawatan yang lebih personal, dan merespons kebutuhan pasien dengan lebih efektif. Jadi di phase identifikasi ini lebih ditekankan kepada mengidentifikasi data-data diri perawat, terus riwayat-riwayat penyakit sebelum penyakit perawat dan lain-lain. Yang berikut kita masuk pada phase eksploitasi. Dari phase eksploitasi ini menggali pengalaman pasien. Contoh eksplorasi lebih dalam pengalaman pasien selama phase orientasi dan identifikasi. Eksploitasi perubahan positif atau negatif dalam tingkat kecemasan pasien dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kemajuan pasien. Pengembangan strategi scoping lanjutan. Berkolaborasi dengan pasien untuk mengembangkan strategi yang lebih canggih dan berkelanjutan serta menyesuaikan strategi scoping. Jadi di phase eksploitasi ini dia lebih menekankan ke yang pertama dan yang kedua, yang orientasi dan mengidentifikasi. Jadi dia ini lebih ke pengambilan, lebih ke mengecek perawatan pasien untuk ke jenjang selanjutnya. Di sini juga ada phase resolusi. Jadi di phase resolusi ini dia lebih ke refleksi atas perubahan pencapaian, evaluasi tingkat kecemasan saat ini pasien, dan penguatan strategi scoping serta evaluasi hubungan terapeutik, dan yang terakhir evaluasi akhir dan perencanaan
pemulangan. Dari sini hasil penelitian untuk menunjukkan implementasi teori interaksi keperawatan Hildegard Blau dalam asuhan keperawatan kontemporer dengan fokus pada manajemen ansietas pada pasien, persiapan operasi dan mengangkat rahim akibat tumor ovarium. Jadi sekian dari apa yang saya paparkan di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada toko-toko yang mungkin salah sebut, saya mohon maaf. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.